Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan diskusi laporan mini riset kami yang terdiri dari anggota saya Rahyuni Ramadhani dan rekan saya Fadli Ardiansah. Nah, jadi judul dari mini riset kami yaitu UKM Warung Uwo di Jalan Tempuling, Medan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian UKM. Ya, jadi pada dasarnya UKM sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, usaha kecil adalah suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau badan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Nah, selanjutnya yaitu peran UKM di Indonesia. UKM adalah suatu jenis usaha yang punya kontribusi cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. UKM berperan dalam memperluas kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Peran vital UKM akan terasa dalam pembentukan PDB atau produk domestik bruto. Selanjutnya yaitu jumlah UKM di Indonesia. UKM adalah pilar terpenting dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada kuartal pertama 2001, mencatat jumlah usaha kecil menengah di Indonesia mencapai 64,2 juta. Kontribusi terhadap PDB mencapai 61,07%. UKM dan UMKM juga dapat menyerap 97% dari total tenaga kerja dan menghimpun 60,4% dari total investasi. Selanjutnya yaitu contoh UKM di Indonesia. Nah, ada beberapa jenis UKM yang sudah berjalan sampai saat ini di Indonesia. Salah satunya itu ada UKM kuliner, UKM fashion, ada UKM pendidikan, UKM agribisnis, UKM tour dan travel, UKM produk kreatif, UKM teknologi dan internet, dan sebagainya. Sebelumnya terima kasih kepada Rahyunian Ramadhani yang telah memaparkan apa itu UKM dan apa saja jenisnya dan lain-lain. Sekarang saya di sini ingin memaparkan hasil riset kami terhadap Warung Uwo yang berada di Jalan Tempuling nomor 82, Kelurahan Sidorejo, Medan Tembung, Sumatera Utara. Nah, jadi Warung Uwo ini nama pemiliknya itu Ibu Nur Hamidah. Dan Ibu Nur Hamidah ini sebagai narasumber dari wawancara kami. Nah, warung ini berjualan sejak 2015 dan sampai sekarang jumlah karyawannya masih 2. Tugas karyawannya yaitu memasak dan melayani pembeli. Setelah itu ada strukturnya. Jadi pemilik karyawan pertama itu ada Nismahwati yang termasuk ke dalam keluarga dari si pemilik yaitu Ibu Nur Hamidah. Selanjutnya ada karyawan yang paling bawah yaitu Ibu Yeni, yaitu termasuk keluarga juga. Nah, untuk pendapatannya, omsetnya dalam per bulan itu ada di sekitar 15 juta dan untung bersihnya itu sekitar kurang lebih 10 juta per bulan. Nah, adapun hasil penelitian kami, jadi Ibu Nur Hamidah ini merencanakan tahun depan itu meng-hire 3 atau 4 orang dikarenakan Ibu Nur Hamidah ingin tidak terlalu bekerja banyak dan ingin menambah menu makanannya yang awalnya cuma lontong sayur, di pagi hari lauk pauk seperti ayam goreng, sambal, sayur dan ubi tumbu dan lain-lain. Itu ada pada siang dan malam. Nah, sudah ada karyawan sebanyak 3 atau 4, jadi pemilik ini akan menambahkan menunya seperti ayam bakar, ikan bakar, pecel yang sebelumnya itu tidak ada di kedai itu gitu. Dan merencanakan si pemilik akan hanya menjaga kasir. Nah, untuk pengadaan, untuk saat ini pemilik tidak membutuhkan karyawan tambahan karena pemilik masih menjual menu yang belum banyak seperti yang rencana tahun depan. Jadi rencananya itu tahun depan, tapi untuk saat ini belum ada untuk menerima karyawan baru. Untuk job description-nya itu menyapa pembeli jika pembeli datang, menanyakan mau makan apa. Habis itu harus menghafal menu, membersihkan meja, mengantarkan makanan atau minuman, dan menjaga kebersihan warung. Selanjutnya ada rekrutmen. Untuk pencarian karyawan di Warung Uwo lebih mengutamakan internal.
yaitu pihak keluarga, kerabat, dan lain-lain. Tapi jika tidak ada internal, maka akan mengambil eksternal, yaitu siapa saja boleh. Selanjutnya ada seleksi. Seleksi di warung Uwo ini dengan cara melihat dulu apakah si karyawan bisa melakukan tugas-tugasnya seperti memotong sayur, memasak, membungkus nasi, dan rajin, jujur, serta bertanggung jawab. Jika belum bisa, maka karyawan akan diajarkan selama sebulan penuh. Jika ada perkembangan, maka karyawan akan tetap bekerja. Tapi kalau tidak ada perubahan, maka karyawan harus digantikan oleh orang yang lebih sigap dan profesional. Nah, untuk pemilihan karyawan sendiri, Warung Uwo melakukan dengan cara membebaskan karyawan makan apa saja yang ada di Styling tanpa membayar apapun. Dan setelah itu memberikan uang lebih di hari raya sebagai THR dan di hari tahun baru dan hari-hari besar lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan memerhatikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.